dasar tetap terpenuhi. Oke. Saya kembali ke Prof. Freddy. Kalau kita lihat setidaknya realitas di lapangan saat ini ada 3 begitu ya, meskipun pengeboman berhenti, Amerika Serikat saat ini masih mengerahkan 3 kapal induknya dan terus melakukan blokade laut. Dan kalau kita bicara blokade laut yang ketat terhadap pelabuhan Iran, kalau kita bicara meskipun kalau bicara hukum internasional, dua-duanya sudah tidak melihat hukum internasional lagi. Blokade laut secara teknis kan dianggap sebagai tindakan perang begitu. Hingga awal Mei pun hingga hari ini tidak ada laporan serangan baru pasca Tenggat, tapi ketegangan regional tetap tinggi. Bagaimana hukum internasional lagi-lagi, bagaimana ilmu hubungan internasional lagi-lagi melihat deklarasi sepihak ini, Pak? Bagaimana melihat ini adalah klaim sepihak dan realitas di lapangan bahwa membaca ini sebagai perang yang memang belum tuntas? Iya, baik. Jadi memang apa yang terjadi ini kan semuanya seperti permainan, jadi seperti proksi aja gitu ya. Jadi tidak ada kepastian. Jadi namanya juga klaim-klaim sepihak begitu ya. Jadi publik itu sebetulnya menunggu penyelesaian. Tapi nampaknya terutama dari pihak Trump itu tidak sama sekali menunjukkan goodwill sesungguhnya untuk mencari solusi damai gitu ya. Kenapa? Karena memang dia yang mulai gitu. Jadi susah dia posisinya. Karena memang dari awal dia sudah keliru menilai Iran gitu ya. Jadi Selat Hormuz saya pikir isunya itu sekedar lagi-lagi Amerika mencoba menyelamatkan reputasinya dari negara-negara dunia gitu ya yang berkepentingan dengan suplai energi dan sebagainya yang juga akhirnya kan tidak juga menghasilkan satu kepastian ya. Sudah dibuka oleh Iran, diblokade oleh Amerika, ditutup oleh Iran, Amerika tetap bertahan di tempat itu. Jadi kayak kucing-kucingan yang nggak lucu menurut saya. Artinya nggak lucunya tidak memberikan kepastian hukum sama sekali. Nah, yang saya sayangkan di sini kan institusi internasional tidak dilibatkan atau tidak mampu melibatkan diri. Dalam hal ini saya melihat lebih ke pilihan kedua itu. Institusi internasional ini memang sudah waktunya mungkin harus di empowerment lah ya. Apa saran Anda, Prof. Freddy? Ya kalau mau menghasilkan solusi damai memang harus ke meja perundingan yang difasilitasi oleh PBB katakan gitu atau Dewan Keamanan dan seterusnya. Tidak inisiatif Trump gitu menyeret-nyeret Iran dengan ancaman demi ancaman, ultimatum dan ultimatum. Menurut saya itu kan tidak cara yang elegan gitu ya. Nah, dalam dunia diplomasi itu biasanya akan ditentukan pihak ketiga dan sebagainya yang disepakati oleh kedua belah pihak gitu. Nah, ini kan ketika menentukan Pakistan, sekarang katanya mau Rusia, itu kan semua main tebak-tebak suka-sukanya aja gitu. Sehingga tidak ada masing-masing pihak itu merasa bahwa mereka ini juga dititipkan oleh masyarakat dunia untuk mencari solusi damai begitu. Jadi ya never ending akhirnya. Jadi saya pikir kalau dibiarin terus ini taruhannya ya Trump akan habis dia. Dan itu juga tidak menjadi jaminan Iran akan berhenti. Kita bisa bayangkan lah pimpinan tertingginya tewas gara-gara serangan sepihak oleh Amerika begitu, dendamnya itu bisa-bisa tidak akan selesai begitu saja. Jadi ini nggak main-main. Apa yang dilakukan atau kecerobohan Trump ini luar biasa menurut saya, menghancurkan reputasi Amerika Serikat ya. Jadi yang bertingkah itu adalah Trump, tetapi yang menjadi korban adalah reputasi besar Amerika Serikat. Gitu. Ya. Dan di saran saya harus dilibatkan PBB. Dikotomi di Parlemen Amerika Serikat sendiri kan sudah terbelah dan semakin tajam. Partai Demokrat mengutuk perang sebagai tindakan ilegal karena dilakukan tanpa deklarasi resmi dari Kongres. Sebaliknya sebagian besar dari anggota Partai Republik juga sudah berdiri teguh di belakang Trump meskipun kenaikan harga gas dan juga pupuk akibat krisis tidak terhindarkan lagi begitu. Reaksi terbelah, dikotomi yang semakin tajam itu berpotensi memicu apa, Prof, di Amerika Serikat? Ya kejatuhan Trump. Karena Trump sejak awal sudah salah hitung.
dia kan mengira ini akan serangannya bisa kilat saja, selesai. Sebelum di Amerika itu menjadi runyam, gitu katakan ya, menjadi krisis ekonomi dan sebagainya, dia harapkan isu penyerangan kepada Iran itu bisa selesai dengan cepat. Dan dia bisa kendalikan. Persis seperti yang terjadi dengan Venezuela gitu. Tetapi ternyata kan dia salah hitung luar biasa. Saya nggak habis pikir sekali beramerika bisa perhitungan seceroboh itu gitu. Ya Amerika seperti disampaikan oleh Pak Dubes tadi ya, dia sudah sangat berpengalaman di embargo itu, dia survive, itu menandakan supply energi untuk survival mereka itu jalan, tidak semata-mata mengandalkan Selat Hormuz dan sebagainya. Ya, Iran itu kan juga negara yang tidak lemah, tidak kecil dan sebagainya gitu. Jadi ya taruhannya menurut saya Trump harus jatuh, nggak ada lain gitu. Karena taruhannya sudah hancur reputasi Amerika hanya gara-gara ulah dia yang berpikir sangat pendek dan tidak mematuhi etika hubungan internasional, melakukan intervensi sepihak tanpa alasan yang kuat dan sebagainya. Tapi kalau kita simak di sidang Senat tanggal 30 April kemarin kan seolah-olah dari sidang Senat itu seolah-olah menyerangnya ke Menteri Pertahanan ya. Mereka meminta pertanggungjawaban besar itu lebih ke Menteri Pertahanan, ke Pete Hegseth, bukan langsung ke Presiden. Apakah itu taktik oposisi dan menghindari konfrontasi langsung ke Presiden, Prof? Ya itu kan yang saya sebut tadi politik domestik ya. Jadi kalau secara konsep penanggung jawab tertinggi kan presiden. Dia nggak bisa lepas tangan bahwa itu menlu saya, oh itu menteri pertahanan saya dan seterusnya. Head of state dia harus ambil tanggung jawab itu, gitu. Jadi debat-debat politik ya mungkin mengalihkan isu dan sebagainya. Tapi poinnya tetap mereka akan menuntut Trump sebagai presiden sesuai konstitusi harus mempertanggungjawabkan tindakannya itu. Oke. Pak Dian, di Iran ada banyak desas-desus ya saat ini yang menyebutkan perpecahan di internal Iran, terakhir soal isu Arakchi yang akan dilengsarkan oleh Presiden Iran, kemudian juga Ketua Parlemen Ghalibaf juga. Apa sebenarnya, apakah memang desas-desus itu bagian dari propaganda atau sebenarnya memang sedang terjadi perpecahan di sana? Terima kasih. Kalau dikatakan perpecahan rasanya sama sekali tidak benar ya. Saya tahu persis yang namanya pemimpin besar Iran yang sekarang dijabat oleh Mojtaba Khamenei. Itulah pemimpin yang mengeluarkan pedoman apa yang menjadi kebijakan luar negeri Iran, kebijakan pertahanan Iran, kebijakan sosial Iran, semua berasal dari sana. Para menteri atau presiden dan kabinetnya hanya melaksanakan garisan yang sudah ditetapkan dengan memberikan kesempatan modifikasi dalam pelaksanaannya. Pak Dian, mohon maaf, kita lanjutkan usai jeda azan maghrib. Pak Dian, mohon maaf. Okay. Pemirsa kami kembali usai jeda azan maghrib.